Lalu percaya keberuntungan nggak? Percaya keberuntungan, gue nggak akan pernah mau menjual acara gue, konten gue ke stasiun televisi. Kan di kolom komentar nulis next siapa, bacot. Tahu susahnya ngajak orang buat collab. Iya. Oke, Cangkruk episode 3. Harusnya 4. Gak boleh. Takutnya sial. Dilip aja gitu kan? Iya. Gak ada 4. Iya, 3. Buku gambar dong berarti. Tapi kalau ngomongin itu kan itu kaitannya orang percaya itu keberuntungan ya, Pak? Apanya nih? Iya, kalau 4 tuh kan angka sial ya kan, biar lo tetap beruntungnya tetap jalan, Iya. ganti angka 4 jadi 3. 3A. Lalu percaya keberuntungan nggak? Percaya keberuntungan, percaya sih. Karena ini ada satu momen dulu waktu itu gue ikut kuis. Gue tuh lupa tuh yang pakai koper, Pak. Deal or no deal? Bukan kalau di nggak Ya, tahu deh. milih-milih angka ada kopernya. Iya, betul. Yang koper lu ditawar berapa gitu-gitu kan? Oh enggak. Lu milih satu. Milih satu doang, di keep. Yang eliminasi yang mana? Iya. Itu deal or no deal. Iya, Bini oke. saya hampir dapat 300 juta di situ. Gara-gara ego dapetnya gope. 500.000. Enggak, 500 rupiah, Pak. Nah, pada saat itu kan kalau nggak salah hostnya Calontong. Ya. Terus gua karena kebetulan memang tanggal lahir gua tanggal 8. Mungkin secara angka kan ada yang bilang bahwa 8 itu kan rezeki yang tidak terputus. Nah, sayangnya pada saat itu kan untuk memilih koper itu dia harus menjawab pertanyaan. Siapa paling cepat menjawab pertanyaan. Gua kalah cepet, Pak. Gua tahu jawabannya tapi kalah cepet. Tapi gua udah di dalam hati gua gini. Kalau gua yang kepilih ya udah, angka gua yang ke 8 gitu. Waktu itu hadiahnya berapa ya? 1M apa berapa gitu. Pokoknya miliaran gitu. Dah, tahu yang menang Denny apa siapa gitu. Bla 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 bla. Akhirnya dibuka dong kopernya satu persatu. Dan yang ternyata koper 1 miliar ya ada di angka 8. Wah. Sering banget itu terjadi di Marina Bay Sands. Hai deh. Feeling kita ke situ. Iya, itulah. Kalau masalah keberuntungan sih ya. Tapi karir lu bertahan sampai sekarang tuh ada faktor luck-nya nggak menurut lo? Soalnya gue tertarik nih pembahasan kemarin kita disemprot yang sempat dikutip di TikTok dan viral kata mbak lu. Bahwa lu bilang lu pengen memang karir lu tuh gini aja gitu. Nah untuk gini aja tuh susah loh, Pak. Iya. Iya dong? Iya. Nah untuk dari dulu lu sampai sekarang lu anggap karir lu begini aja itu ada faktor luck-nya nggak? Ya mungkin ada, Pak. Mungkin ada. Kalau gua berpikir ya simpel kan orang Indonesia orang yang paling beruntung. Ya. Indonesia tuh orang yang paling beruntung. Lu lu kecopetan. Ya. Lu untung masih. Padahal lu udah kecopetan. Lu masih beruntung karena kartu ATM lu masih bisa lu blok. Duitnya di dompet ternyata cuma 10.000. Itu masih beruntung. Untung orang nggak kenapa-napa. Untung nggak kenapa-napa. Lu jatuh keselokan, untung cuma basah doang. Padahal di sebelahnya ada bambu runcing, untung nggak kena. Padahal lu udah jatuh, masih untung. Jadi gue pikir dalam setiap kehidupan orang pasti ada nilai-nilai keberuntungan. Cuman antara orang itu menyadari atau tidak menyadari. Kalau dalam karir gue, ya gue sih tidak bisa bilang gue tidak beruntung ya. Karena ya gue ngerasa bahwa alhamdulillah gue masih dikasih peruntungan. Entah itu mungkin karena niatan gue dalam hatinya memang gue bekerja keras dan segala macam. Ada rezeki orang-orang di situ. Ada rezeki istri gue, ada rezeki anak-anak gue, ada rezeki orang tua kita, ada rezeki orang-orang yang bekerja sama kita gitu. Gue sih beruntungnya di situ aja. Berarti arah pikiran lu selalu ke situ ya, Pak? Maksudnya gini nih, kemarin gue habis collab sama Pak Wendy di konten lu kan. Terus habis itu habis kita collab itu kan kita ngobrol-ngobrol kan. Lu tuh kan orangnya filosofis, terus gue sempat menanyakan hal yang gue rasa lu jawab dengan brilian gitu. Ketika gue tuh pengen jadi kayak lu, Pak Wendy.
gue juga pengen karir gue gini aja, nggak usah meledak-ledak lah. Gue pengennya gini aja tapi terus ada gitu. Pertanyaan gue yang kemarin gue tanyakan ke Pak Wendy langsung adalah, kok lu bisa gitu? Kadang-kadang bertahan di satu tempat yang kiranya sebenarnya lu gak nyaman, tapi lu bisa adaptif gitu. Lu bisa nurunin ego lu bisa nurunin idealisme lu bisa ngikutin apa yang orang mau untuk bertahan di satu tempat. Apakah karena lu memfokuskan bukan buat gue doang, tapi buat orang-orang yang gue hidupin? Ya itu salah satunya, Pak. Salah satunya menurut gue ketika gue bekerja kan gue nggak bisa seegois dulu ketika gue masih single. Ketika gue masih single, gue cuma mikirin diri gue sama orang tua gue. Tapi ketika gue sudah menikah, ada istri gue, ada anak gue, ada orang yang bekerja sama gue di rumah dan di kantor misalkan gitu. Gue tidak bisa se-egois seperti dulu, dan sekarang sebenarnya dengan bertambahnya usia gitu ya. Misalkan gue kesel sama lo nih Pak Dika. Ada 1 kasus, 2 kasus gue kesel sama lo gitu. Tapi di sisi lain akhirnya kayak ada yang menyadarkan gue bahwa mau sampai kapan ya gue kesel sama Pak Dika. At the end gue akan ketemu sama lo suatu saat nanti. Selama yang lu lakukan belum frontal banget, bukan yang nyakitin hati banget dan segala macem. Yang udah nyakitin hati banget aja paling gue kan lebih memilih untuk bukan apa ya akhirnya dendam marah sama dia, tapi lebih ke arah untuk ya udah gue akan menjaga jarak, membatasi diri gue untuk tidak bersinggungan sama orang ini. Daripada yang ada nanti yang timbul adalah gue jadi kesel, gue jadi marah-marah, akhirnya jadi dosa-dosa juga gitu. Nah kalau sekarang kan gue berpikirnya gimana caranya gue tetap bisa survive tanpa menurunkan kredibilitas gue secara personal. Jadi bukan berarti gue tidak idealis lagi, gue tetap idealis, tapi ya gue mau nggak mau tetap harus nggak mau memposisikan diri gue yang seperti gue bilang disemprot. Gue nggak mau nganggap diri gue paling bener, nganggap diri gue paling lucu, nganggap diri gue paling deh gitu. Jadi ya sudahlah ya, selama orang itu tahu, misalkan gue bekerja sama dia tahu bahwa gue orangnya punya prinsip dalam bekerja gitu. Ya dia cukup tahu itu. Jadi orang itu juga nggak macam-macam sama gue. Jadi ya udah kita kerja. Mau berapa banyak masalah yang terjadi di ruang lingkup pekerjaan gue akan tetap bisa profesional kok. Itu aja sih. Dan satu. Tapi kan lu punya sisi perfeksionis, Pak. I know that. Cuma tuh perfeksionis banget loh. Tapi lu itu makanya gue bilang disemprot, gue respect sama lu, Pak. Karena gue bisa tahu ada di posisi lu, misalnya berada di satu tempat yang sebenarnya ini bukan lu banget, tapi lu bisa menurunkan itu semua ketika lu ada di sana, dan lu bisa kasih semua yang lu bisa untuk tempat itu gitu. Ya, yang menyemangati sebenarnya ya keluarga. Itu aja, Pak. Sama at the end gue pernah baca salah satu bentukan jihad paling besar dalam hidup adalah mencari nafkah untuk keluarga, Pak. Jadi kadang-kadang ketika mood gue lagi swing banget, lagi ngerasa bahwa aduh pengen cabut gitu. Tapi gue harus berpikir secara logika bahwa kalau gue cabut dan gue nggak ada pekerjaan, gue sama aja menjolimi keluarga gue. Gue pernah diceritain teman gue, dia tato artis. Menarik. Dia tato artis, Pak. Dia punya guru lah ibaratnya, guru spiritual. Dia sempat bertanya, should I stop? Apakah gue harus berhenti nato? Kata gurunya, kalau lu punya pekerjaan yang lebih baik dan lebih menghasilkan dari itu, gak apa-apa, berhenti, cari pekerjaan yang lebih baik. Tapi kalau jalannya Tuhan, lu masih tetap harus ada di situ. Ya lu jalanin sampai menemukan yang lebih baik. Karena ketika lu berhenti tiba-tiba, yang ada lu menjolimi keluarga lu. Nah, gua kebetulan alhamdulillahnya bergaul sama orang-orang dengan berbagai macam kalangan. Gue tidak menutup diri, bahkan gue juga tidak membatasi diri gue untuk bergaul sama public figure aja. Gue malah nggak mungkin bisa dibilang
lebih banyak teman-teman gue di luar public figure karena menurut gue pembahasannya akan berbeda, Pak Dika. Nah, dari sekian banyak ilmu-ilmu yang gue dapat segala macam, ya gue coba terapin aja. Pandemi ini juga sebenarnya semakin membuat gue akhirnya berpikir bahwa ada masanya awal pandemi gue sangat stresnya luar biasa. Gue baca buku, ini yang juga berulang kali gue ucapkan ke orang-orang, walaupun kadang-kadang prakteknya susah. Sama ketika lu ngobrol sama Solihun, itu yang gue rasain, makanya gue komen kan waktu itu. Gue baca buku itu, namanya Latazan. Dia bilang, Latazan mah gue baca. Ada satu bab yang ditulis, jangan mikirin masa lalu karena itu sudah terjadi dan lu nggak bisa rubah itu. Mau bentuknya kesalahan, mau bentuknya kebahagiaan dan segala macam. Jangan juga mikirin masa depan karena itu bisa membuat lu ketakutan dan belum tentu terjadi. Betul, belum tentu. Jadi yang harus lu pikirkan adalah hari ini. Jadi ketika ada orang bilang hari ini menentukan masa depan lu, bisa jadi. Karena ketika lu melakukan yang terbaik pada hari ini, ya efeknya juga nanti mungkin akan menghasilkan yang terbaik. Sekarang pun kalau misalkan gue ngerasa bahwa kayaknya gue bikin sesuatu nggak menguntungkan, nggak menghasilkan, akhirnya gue bilang sama diri gue, ya gue udah sampai titik bahwa rezeki itu nggak selamanya tentang materi. Rezeki itu ternyata bisa dikasih Tuhan dengan yang temen gue sakit, gue masih sehat sampai sekarang. Temen gue rumahnya kebanjiran, alhamdulillah rumah gue nggak pernah kebanjiran. Temen gue kecelakaan, alhamdulillah ya Allah, amit-amit jangan sampai terjadi. Gue nggak pernah ngalamin itu. Menurut gue itu udah rezeki dari apa yang gue lakukan. Yang dulu gue masih berpikir bahwa ketika gue melakukan sebuah kebaikan, yang gue harapkan adalah surga, neraka. Kalau gue ngelakuin kesalahan, gue neraka. Gue ngelakuin kebaikan, gue masuk surga gitu. Jadi ekspektasinya tuh cuma antara surga neraka gitu. Ketika gue bergaul lagi, gue berteman dengan siapapun dan ternyata dia kasih poin positif buat gue, yang gue pelajari lagi yang ngasih tahu gue ini, yaitu tadi si tato artis ini, namanya Bang Bingo. Dia bilang, apapun yang lo lakukan, seharusnya ekspektasi lo bukan masalah surga neraka. Berdoa kalau Tuhan meridhoi apapun yang kita lakukan. Jadi sekarang, apalagi sekarang kondisinya membuat gue makin jejak gitu. Gue dari dulu nggak pernah ngoyo sih Pak. Nggak pernah ngoyo karena gue pernah ngerasain 1 hari 6 kerjaan. Sampai sekarang misalkan cuma 1 hari 1 kerjaan. Ya udah gue nggak ngoyo. Kalau orang mungkin mikirnya mau ini mau itu gitu. Kalau sekarang gue ya udah, yang penting setiap bulan keluarga gue bisa makan, anak gue bisa sekolah, udah. Gue lagi struggle di masalah itu soalnya. Gue tahu itu, gue mau mempertimbangkan juga pemikiran lu yang tadi bahwa kita coba alihin mindset gitu untuk lebih berpikir orang-orang sekeliling kita daripada mendahulukan ego gitu. Tapi emang susah banget. Susah Pak. Karena kadang-kadang buat orang-orang yang perfeksionis kayak kita nih, kita berada di satu tempat yang kita nggak bisa kendaliin, alias kita cuman berjalan sesuai kendali orang. Kadang-kadang kita tuh memperkosa hati, Pak. Rasanya tuh kayak tahu gimana gue harus bisa tetap enjoy melakukan ini untuk orang-orang di belakang gue, sementara gue fight sama diri gue nggak kelar-kelar nih. Terus pas kemarin ngobrol sama lo disemprot tuh, gue makanya pas sambil dengerin lo ngobrol, respect gitu. Karena memang lu salah satu sosok yang gue perhatiin gitu. Makanya kemarin kan kita ngobrol di kantor lu tuh, gue sempet nanya gini sama Pak Wendy. Karena gue ngerasa kemarin gue jadi bintang tamu di kontennya dia gitu lucu banget menurut gue. Gue sampai nanya sama Pak Wendy gitu, Pak, lu tuh harusnya dapat tempat yang lebih gede dari apa yang lu punya sekarang gitu loh. Maksudnya tempat yang lebih gede tuh harusnya ada orang-orang di luar sana yang melirik potensi lu tuh gila loh. Dan lu nanya kan, Pak lu pernah gak sih punya acara sendiri? Iya gitu, harusnya lu punya gitu, at least gitu ya. Maksudnya ukuran suksesnya bukan di situ, tapi kadangkala gue tuh agak menyayangkan ketika gue melihat ada potensi bagus, ada potensi besar, tapi
kadang orang-orang tuh kurang peka untuk melihat ke arah situ gitu. Melihat hanya di kacamata dasar, oh kalau Pak Wendy mah komedi aja. Padahal sebenarnya secara pemikiran lu mateng, lu secara lu ngobrol sama orang lu nyambung, lu bisa selipin komedi, lu jiwa entertain lu emang udah kelatih gitu loh. Makanya gue sempat menanyakan itu dan kalian harus dengar jawaban Pak Wendy. Kenapa lu tidak pernah dapat tempat yang lebih besar dan gimana rasanya orang kurang melihat lu begitu dalam gitu Pak? Sekarang ya gue rasain. Iya. Gak apa-apa. Karena menurut gue kan kadang-kadang kan orang berusaha meyakinkan orang lain bahwa gue masih punya sesuatu yang lebih dari itu loh gitu. Gue aja kadang iseng nanya sama Gilang Dirga, kan gue lagi kerja sama Gilang. Lang, lu bosen gak sih disuruh di sana sini jadi impersonator dari Corbusier? Padahal lu bisa banyak Lang gitu. Tapi kenapa selalu yang bagian itu yang selalu diulik? Iya, betul. Padahal gue yakin kemampuan lu bisa jadi vokalisnya Maroon 5, lu bisa jadi Bon Jovi. Kenapa orang kurang eksplor yang ke arah situnya gitu? Dia mah cengeng-cengengnya cuma ngomong Pak gitu doang gitu. Karena kan kalau kita ngomongin skalanya TV adalah yang dijadikan patokan adalah data Pak. Udah nggak bisa dibohongin. Dan gua pun berkali-kali bahkan pernah juga ngalamin kondisi seperti Gilang, ibaratnya ketika gua memparodikan sesuatu gitu. Atau gue misalkan episode ini gue pakai kostum ini lucu Pak, besok yang nggak dikasih jeda, besok pakai lagi, konteksnya nggak nyambung, tapi karena dipikir ini pecah, by minute-nya tinggi, diulang. Nah itu formula-formula seperti itu yang kadang-kadang juga bisa dibilang bikin busuk kualitas pemain gitu, yang tanpa disadari teman-teman yang mencoba mendeliver itu dari stasiun TV-nya. Kalau lu tanya sama gue, Kenapa lu nggak punya acara sendiri lah sebagai mentelannya lah dan segala macam? Gua ngerasa bahwa gua sudah sampai titik dari hampir 20 tahun berkarir di dunia entertain sebagai komedian. Gue selalu bilang bahwa diri gue adalah joker Pak. Diri gue adalah perusuh. Diri gue adalah penembak. Diri gue adalah icebreaker. Jadi mungkin memang sudah jalannya Tuhan kalau misalkan gue posisinya selalu menjadi sidekick. Oke. Tapi mindsetnya kalau ngomongin ego pengen. Tapi mindset itu yang coba gue twist supaya akhirnya tidak membuat gue kecil hati dan sakit hati. Gue twist. Kalau misalkan Batman tanpa Robin, Batman bisa jalan sendiri. Benar. Tapi pasti value-nya akan berbeda. Betul sekali. Ketika Robin nggak ada, iya dong. Iya. Sama halnya ketika misalkan sebuah kerajaan ada raja, terus nggak ada jokernya. Si raja suatu saat sedih, bete, bingung dan segala macem. Siapa yang akan membuat dia jadi ceria kembali dan bisa memimpin kerajaan dengan baik? Yang dicari adalah penghibur, jokernya. Jadi memang gua tidak pernah bermimpi kalau ditanya, dan lu mungkin membandingkan gini, lah tapi lu bikin konten sendiri. Ya itu bagian dari gua bagaimana mendeliver diri gua menjawab pertanyaan gua pribadi gitu. Lu sebenarnya emang ngerti gak? Lu sebenarnya bisa lebih gak sih? Apa lu emang mau mentok di situ doang? Mungkin di sisi lain orang akan melihat itu ajang pembuktian gue buat orang lain, tapi itu sebenarnya ajang pembuktian gue buat diri gue sendiri. Dan itu bisa meyakinkan gue bahwa gue bisa gitu. Sebenarnya bisa, cuma balik lagi kan tidak semudah yang orang-orang bayangkan ketika kita kerja di industri gitu. Banyak aspek yang kita tidak bisa kesampingkan, bahwa ini kan jatuhnya komoditas, ini kan jatuhnya juga banyak hal-hal yang dipikirkan dari stasiun TV dan segala macamnya. Gue sih sudah sangat senang ketika misalkan sudah jadi, paling tidak ketika anggaplah gue disemprot misalkan, gue disemprot, gue ada kontribusi. Gua kontribusi sama peran yang dikasih ke lu. Iya, udah itu aja. Profesionalisme gue di situ aja Pak Dika. Jadi gue nggak mau muluk ya Pak. Nggak muluk Pak. Jadi gue jujur ya.
Gue pun ketika dapat ada, misalkan gue masuk nominasi gitu, nominasi misalkan komedian misalkan gitu, nggak ada keinginan gue untuk memvote diri gue, nggak ada keinginan gue untuk mengajak orang memvote diri gue, karena buat gue ya udah, gue cukup bersyukur udah masuk nominasi, dan kalaupun gue menang ya memang udah jalannya Tuhan, bukan karena gue memaksakan diri untuk gue pokoknya harus menang, gimana caranya, wah pastilah, maksudnya orang pasti akan ada usaha untuk ke situ gitu. Nah gue tuh enggak gitu, karena buat gue ya sudah, gue hanya pengen bekerja aja. Oke. By the way, kalau yang lagi nonton dengar suara kretek-kretek, ini emang konsep ya. Jadi bukan konsep. Biasanya ini di luar pagar ada orang pakai belangwit. Oh ada. Oh sinetron stripping, iya. Karena konsepnya cangkruk, Pak. Ya, Cangkruk mah di mana aja, nggak perlu set yang gimana. Dan kondisinya juga memang real. Iya, kondisinya real. Nah, satu lagi nih, kemarin tuh gue agak amazed sama jawaban dia ketika gue main ke kantornya dan gue tanya, Pak ini punya lu kagak? Ini sewa. Berapa Pak? Sekian. Wah, gue langsung gitu. Terus sebenarnya gimana mindset lu? Oke lah, lu punya platform sekarang untuk lu berkarya nih. Lu tuangkan challenge lu ke diri lu sendiri yang tadi lu bilang. Lu mau ngukur kemampuan lu sejauh mana lu menghadirkan karya-karya di platform itu. Terus lu juga mengambil tanggung jawab ke teman-teman yang lain yang lu libatkan di situ gitu. Kan matematikanya juga perlu dipikirin Pak gitu. Lu berkarya kan pengen ada hasil gitu. Nah sejauh belum menghasilkan gimana mindset lu sama itu? Yang gue inget itu kata-kata bini gue. Ayah tuh nggak cocok bisnis. Ayah tuh cocoknya bikin yayasan. Karena beliau yang transfer. Kamu kerja capek-capek kok transfernya ke orang. Iya. Jadi udah ya ibaratnya kesekian kali lah, maksudnya gue mencoba berusaha dalam bentukan apapun. At the end kayaknya memang gue cocoknya bikin yayasan ya. Artinya jiwa bisnis gue agak sulit karena gue orangnya kan nggak enakan Pak Dika. Nah itu nggak enakan ntar gue bahas. Ya nggak enakan gitu. Terus di sisi lain apa ya? Kita ngomongin gue punya 2 tahun sebenarnya. Gue janji ke bini gue sebenarnya. Lo kasih kesempatan gue buat ngebuktiin. Ya memang nyewanya mahal gitu. Tapi maksud gue ya gue pengen kasih dah waktu gue 2 tahun buat ngebuktiin kalau misalkan ini bisa works, ini bisa berhasil gitu. Bikinlah gue konten, melibatkan orang-orang yang bisa gue bilang akhirnya di WC TV melibatkan banyak orang, dari kru, dari penonton, dari pemain yang keluar kos secara matematika. Gitu. Dibilang menghasilkan, ya menghasilkan, menutup tidak. Kalau lu berhitung dari kemarin harganya segini, berarti sebulan lu harus dapat segini dong. Iya. Tidak. Iya. Sempet feeling down gitu. Feeling downnya sebenarnya gimana ya? Ya itu tadi sih Pak Dika. Gue bikin karya nih. Ego kita kan, gue bikin karya seniat ini, gue konsepin, gue nggak sembarangan, melibatkan banyak orang. Menurut gue maksimal, kok viewernya dikit ya? Which is ketika viewernya dikit kan berpengaruh ke AdSense. Memang nggak bisa dipungkiri juga ada orang-orang yang berpikir bahwa ya lu bikin karya jangan mikirin viewer, jangan mikirin AdSense, jangan mikirin apa segala macam. Tapi buat gue, oke, AdSense-nya kita kesampingkan dulu. Tapi ketika viewernya makin banyak kan itu kan berarti orang mengapresiasi karya kita dong. Tanpa memikirkan AdSense dulu. AdSense kan berarti bonus dari orang melihat karya kita. Yang gue pengen sebenarnya orang melihat karya yang gue coba buat sama temen-temen gitu. Nah, sempat kepikiran bahwa lihat AdSense, dikit. Apa gue bungkus nih acara ya? Tapi kan pengalaman gue bekerja di TV hampir 20 tahun, sedih ketika acara sedang mencoba dibangun tiba-tiba dibungkus segala macam. Nah itu yang membuat gue akhirnya berpikir bahwa jangan deh, karena ketika gue bungkus acara itu
ada orang-orang yang kehilangan juga, walaupun mungkin sebagian kecil lah dari apa yang mereka dapat, tapi paling enggak ya kehilangan dari situ. Bukan hanya sekedar kehilangan materi ya, tapi kehilangan momentum. Dan gue sudah sangat bersyukur ketika udah ketemu sama teman-teman yang bekerja bareng sama gue yang udah sampai titik di grup misalkan nggak syuting 2 minggu 3 minggu tuh yang kangen nih syuting nih, ayo dong buruan dong. Kenyamanan ke keluarga. Wah itu udah enak banget gitu. Sampai penonton pun ibaratnya tanpa gue suruh mereka bantuin promo dan segala macem. Kalau mereka cuma mikirin buat bekerja, gue yakin nggak akan melakukan hal itu. Gitu. Nah akhirnya ketika pikiran jahat atau pikiran egonya ada di gue untuk memberhentikan acara yang gue buat karena viewernya dikit, gue twist itu lagi Pak. Daripada gue harus matiin rezeki orang, lebih baik gue yang lebih kerja keras untuk bagaimana nyari pinggiran hasil dari kerjaan ini buat nutupin orang-orang. Gila sih. Kemarin tuh kita syuting di kantor Pak Wendy. Malamnya habis syuting gue kan lo syuting sama Bapak. Nah, Bapak Castelo nanya, Pak Wendy, Warbu nih cakep banget nih. Coba jual ke TV. Dianya langsung bilang, Pak, saya takut kalau jual ke TV, ntar takutnya yang di dalam pemainnya diacak-acak. Bahkan lu mikirin bukan acara lu gitu, bukan keuntungan buat lu pribadi, tapi lu mikirin orang lain gitu. Takutnya, si ini dianggap kurang perform sama TV, ntar diganti sama orang lain. Sementara gue chemistry-nya udah nyaman sama dia gitu. Terlepas nyaman gak nyaman, terlepas lucu gak lucu segala macam, menurut gue ketika gue udah kerja tim, gue udah build itu, kekeluargaannya udah kebentuk segala macam. Beneran kok, bukan karena jauh sebelum Kak Bopak bertanya itu sama gue, sempat ada pembahasan itu gitu. Gue nggak akan pernah mau menjual acara gue, konten gue ke stasiun televisi karena gue tahu bagaimana nanti akhirnya konten itu akan diobrak-abrik segala macem, diganti pemain, rohnya hilang, gue nggak mau. Dan gue nggak mau cuma gara-gara itu doang akhirnya pertemanan gue, persahabatan gue, apa yang coba gue bangun sama temen-temen akhirnya berantakan. Kalaupun misalkan ada stasiun TV yang mau bener-bener harus ada hitam di atas putih. Kalaupun misalkan gitu ya, ada stasiun TV yang mau, oke, hitam di atas putih, pemainnya nggak boleh diganti, lucu nggak lucu, seru nggak seru, pemainnya ini, kita usaha sama-sama untuk gimana ini jadi. Kalau sampai ibaratnya acara tiba-tiba ada salah satu pemain yang harus keluar, ya ada hitam di atas putih, acara itu juga bungkus. Ada satu orang aja dikeluarin, acara itu bungkus. Itu sih Pak. Gua rasa ya memang pemikiran-pemikiran lo yang itu tuh patut di bold sih, patut ditebelin karena ini kan penggambaran kiasan hal yang terjadi di lu. Padahal sebenarnya kalau pemikiran itu diaplikasikan ke banyak hal kan mungkin bisa aja relate sama teman-teman yang nonton. Gue bisa lebih mikirin orang dulu ya daripada mikirin ego gue dan lain-lain. Cuman yang luar biasa lagi tadi pas ngomong masalah kata nggak enak kan langsung gue underline, gue inget banget nih kemarin. Gue bilang sama Pak Wendy, Pak ini lucu banget ini gini gitu kan. Gue ngomong kontennya dia. Terus gue cuma menyarankan sama Pak Wendy, Pak sering-sering collab. Sih nggak enak kan Pak? Apa maksudnya? Anda lagi cagur. Anda tinggal WhatsApp, bro. Collab yuk gitu, segampang itu. Tapi masih ada tembok di balik itu tuh apa sih yang lo ini? Yang bikin lo nggak enakan tuh apa? Padahal temen lo banyak Pak. Bener. Gue tuh nggak usah kita ngomongin collab aja Pak. Kalau misalkan nih, kayak misalkan gue ada acara gitu, gue udah kenal baik sama lo. Gue tuh di satu sisi ini gue nggak ngerti ya. Gue tuh kalau udah ngerasa dekat sama seseorang, ngerasa sayang sama seseorang, itu jatuhnya udah posesif. Posesif tuh. Nah, kadang-kadang dari situ gue berpikir kayak gue tuh mungkin salah satu orang juga yang bisa dibilang agak rentan dengan penolakan Pak. Oke. I'm not ready for that. I'm not ready for that. Gitu. Walaupun dengan cara sebaik-baiknya, kasarnya misalkan kita udah deket banget di Pak Dika, terus tiba-tiba one day one time sebenarnya gue pengen ngundang lu, cuma pengen berenang gitu bareng, Pak Dika berenang yuk. Itu bisa gue menahan diri untuk nggak ngundang lu, padahal mungkin lu juga pasti
opsinya kan dua, bisa datang atau nggak bisa datang. Nah, gua kayak selalu nggak siap dengan jawaban tidak bisa. Oke. Nah, ketika kita ngomongin kolaborasi, menurut gua pertama sih sebenarnya ketika kita ngomongin secara konten, gue pengen nge-build dulu konten gue jadi sesuatu. Terus kedua, kebiasaan penonton digital kita gitu. Ketika udah dikasih satu orang collab-an, misalkan gue collab sama lu, bagus. Besoknya ada bintang tamu lagi jelek, bandingin tuh. Jadi mindsetnya udah sama seperti TV. Ibaratnya di kolom komentar nulis next siapa, bacot. Tahu susahnya ngajak orang buat collab. Iya, apalagi gua gitu. Wah, susah Pak. Itu sebenarnya gua alamin pada saat gua nge-build faking shit, konten gambar gua. Itu gimana sungkannya gua nge-DM satu-satu seniman untuk gua ajakin interview. Wah, gila. Gue harus memposisikan diri gue bahwa gue adalah tamu yang meminta lu untuk datang ke rumah gue. Gitu. Dan gue lakukan itu sendiri, bukan lewat orang gitu kan. Nah, kalau sekarang kalaupun sekarang mulai collab segala macam, ya mungkin mindset gue memang harus pelan-pelan balik lagi. Gue beradaptasi, gue observer. Tapi kan lu collab juga memulai dari circle-nya lu. Iya. Ya karena keluar dari nggak bisa pak. Karena maksud gue, karena salah satu faktor lagi gini Pak Dika. Yang sering terjadi adalah ketika kita bikin konten, kita collapse. Lu di konten gue pecah. Pada saat lu di konten gue. Pada saat gue di konten lu. Biasa aja. Nah itu yang jadi beban buat gue Pak. Ketika collapse kan berarti kan lu membuat konten ada gue membuat konten ada lu. Selama gue nggak protes kan harusnya biasa aja. Biasa saja memang, tapi kan gue juga ya itu mungkin karena gue orangnya terlalu overthinking, terlalu sentimen. Saya juga kadang mikir gitu sih. Iya gitu. Nah cuma kan akhirnya jadi ada yang protes di belakang saya tuh, nyampe lagi ke kuping, tidak akan saya collab lagi. Karena ketika ada under kecil. Iya. Nah itu. Jadi Pak, kita itu kayak pertemanan kita diukur pakai angka itu. Nah itu yang gue nggak mau Pak. Iya nggak semua sih, beberapa ada. Ya maksudnya kita sebutnya oknum aja lah. Iya betul. Tidak semua Pak. Betul. Justru kadang-kadang teman-teman itu ke gapnya sama rasa sungkan juga. Misalnya Bapak punya rasa sungkan nih, saya juga punya rasa sungkan. Ibaratnya, aduh udah lama pengen ngajakin dia tapi sungkan. Lu juga gitu, lu pengen ngajakin gue tapi sungkan. Sekalinya ketemu terus tiba-tiba ngomong collab, wah udah lama gue pengen ngajakin lu kan gitu kan. Iya, paham sih. Sebenarnya itu juga sih. Nah cuma ya balik lagi ketika gue udah nge-build dulu pelan-pelan minimal 1 episode 2 episode Pak Dika. Nah dari situ baru tuh akhirnya gue memberanikan diri untuk kolaborasi supaya ya balik lagi sebenarnya yang gue pikirkan nggak cuma gue. Yang gue pikirkan adalah orang-orang yang bekerja bareng sama gue. Artinya teman-teman harus belajar keluar dari zona nyaman. Misalkan di Swag gue cuma bertiga nih. Iya nyambung lah. Kita mau ngebahas apa aja insya Allah dapat aja gitu. Tapi ketika ada orang lain, misalkan yang diundang adalah lu, ternyata Gilang nggak suka sama lu, nggak suka sama karakter lu, gue seperti mencoba mengajarkan Gilang bagaimana caranya lu tetap bisa profesional dengan kondisi apapun. Karena itu yang gue alamin ketika gue bertemu dengan orang yang sepertinya tidak nyaman untuk bekerja sama gitu. Tapi gue sudah dipercaya sama perusahaan atau stasiun televisi untuk jadi pemain di situ. Mau nggak mau gue harus profesional. Gue profesional sama stasiun televisinya. Tapi gue tetap menaruh benteng di sekeliling gue untuk ngasih tahu ke lawan main gue bahwa gue di sini hanya sebagai pekerja ketika kita tidak bisa membentuk sebuah keluarga. Nah, apa yang gue lakukan harus gue tularkan juga ke teman-teman yang gue ajak kerja sama bareng karena ya bisa dibilang mayoritas orang-orang itu juga bukan apa namanya, nggak semuanya kalau bisa dibilang kayak Aji Sedoa Ibu, dia bukan pure TV play.
Gilang Gomblo, penyiar. Tapi ya balik lagi seperti lu bilang, somehow, misalkan nih lu bilang tadi, kok nggak ada TV yang ngeliat potensi lu? Iya. Nah, gua melakukan kebalikan dari itu. Gua melihat, nih orang punya potensi nih, gua ajak biar suatu saat nanti, siapa tahu ini jadi jalan pembuka dia untuk semakin besar. Betul. Menuju ke arah sana. Menuju besar, ya lu harus belajar juga untuk beradaptasi dan bisa main dengan siapapun. Dengan hal-hal yang dia tidak suka. Tidak suka. Salah satu kebanggaan gue sama diri gue sendiri adalah gue ngerasa gue nggak mau bilang semua, hampir bisa main ke semua lini. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang katanya indie, mau yang katanya underground atau apapun itu, gue bisa gitu. Karena metode gue adalah observer, gue melihat, bukan lu harus ngikutin cara main gue. Kalau bisa ketemu di titik tengah, tapi kalau nggak bisa lagi, lebih baik gue yang ngikutin cara main lo. Karena pengalaman gue mungkin juga bisa membantu gue. Jadi ketika gue main sama yang lebih tua, ya gue ngeliatin tipikal permainannya. Udah simpel itu. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Dengan apa yang lu lakukan di perjalanan karir lu, dengan pemikiran lu yang tadi, dengan tujuan untuk karya-karya lu sekarang yang lu buat di platform lu tuh pengen dikenang sebagai apa sih, Pak? Ini kan legacy yang lu tinggalkan, kan? Perjalanan karir lu tuh kan legacy juga. Iya. Karya-karya lu TV maupun di YouTube tuh kan legacy yang akan lu tinggalkan. Lu pengen dikenang sebagai apa sih sebenarnya? Gue pengen dikenang sebagai teman yang menyenangkan aja. Teman yang menyenangkan. Karena artinya ketika gue menganggap diri gue pengen dikenang sama orang lain itu sebagai teman yang menyenangkan, kan artinya skupnya bisa melebar kemana-mana. Kalau cuma sebatas partner kerja yang menyenangkan, berarti gue nggak bisa jadi teman yang menyenangkan buat lo. Tapi ketika gue udah jadi teman yang menyenangkan buat lo, kayaknya jadi partner kerja juga bisa jauh lebih menyenangkan dong. Mau apapun jauh bisa lebih menyenangkan karena basicnya gue udah bisa jadi teman yang menyenangkan dalam hal apapun. Mau gue gambar, mau gua komedi, mau gua hip hop dan segala macem. Jadi teman yang menyenangkan aja dulu, walaupun skill lu jelek, walaupun ibaratnya pengalaman lu sedikit segala macam, tapi ketika lu udah menjadi teman yang menyenangkan, artinya lu kan sudah bisa bersosialisasi dengan baik, Pak Dika. Gitu aja udah. Mantap. Kantro episode 3 Tanpa 4. Thank you, Pak. Thank you, Pak.